Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kita hari ini, yaitu Ibu Meriza, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi, juga kepada teman-teman yang sudah hadir saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica Leora Siagian yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kami akan membahas tentang surat-surat berharga. Namun tentu saja saya tidak akan sendirian, karena saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Putri, Rian, dan Tia, yang akan mempresentasikannya juga hari ini. Untuk itu langsung saja kita mulai pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Rian Setiawan. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian surat berharga. Secara umum, pembayaran dalam suatu perserikatan perdata adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Surat berharga menurut para ahli yaitu: pertama, menurut Profesor Wirjono, beliau mengatakan bahwa istilah surat berharga terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk alat pembayaran. Kemudian menurut Dr. Heru, menurutnya surat berharga yaitu suatu surat yang digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. Kemudian persyaratan umum surat berharga. Yang pertama, syarat formal. Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas. Memuat atau mengandung persyaratan, kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat. Mencantumkan nama pihak yang wajib. Menetapkan nama tempat pembayaran. Harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Yang kedua, syarat material. Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah. Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan. Dapat dialihkan dengan cara endorsement, cesik, atau peralihan dari tangan ke tangan. Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik. Tersedianya dana dan benda jika pada saat penguangan dan penyerahan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga. Yang pertama, penerbit sebagai debitur. Kedua, pemegang pertama atau pembawa sebagai kreditur. Yang terakhir adalah tersangkut. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah macam-macam surat berharga. Yang pertama yaitu wesel. Sejarah wesel. Surat wesel sebagai instrumen perdagangan telah dikenal di Eropa sejak abad ke-12, tetapi sejarah bangsa Arab telah menggunakan media ini sebagai alat tukar jarak jauh sebelum masa itu, yakni sekitar abad ke-7 Masehi. Surat wesel berfungsi sebagai piutang, pada dasarnya didahului dengan adanya perikatan dasar seperti perjanjian utang piutang atau perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan hubungan finansial. Pengertian wesel. Lalu apakah pengertian wesel yang sebenarnya? Wesel berasal dari istilah Belanda yaitu wissel yang sama dengan bahasa Inggris disebut Bill of Exchange, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah Letter de Change. Meskipun dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberi definisi, namun dari syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam KUHD dapat dirumuskan bahwa surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar jumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa surat wesel mempunyai unsur-unsur seperti: yang pertama, surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat penerbitnya. Yang kedua, merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga, pihak-pihak yang terkait adalah penerbit, tersangkut atau terikat, penerima, pemegang, dan endorser. Berikut beberapa penjelasan mengenai surat wesel yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 100. Yang pertama yaitu kata surat wesel yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang digunakan untuk menulis wesel tersebut. Yang kedua, surat wesel merupakan perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, adanya nama pembayar, tertarik, betrolen, draw, dan tanggal pembayaran. Yang keempat, penetapan tempat di mana pembayaran dilakukan. Yang kelima, nama orang
atau pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan, biasa disebut namer. Yang keenam, tanggal dan tempat wesel ditarik atau diterbitkan. Dan yang terakhir, adanya tanda tangan penerbit. Baiklah, selanjutnya ada pihak-pihak dalam wesel dan hubungan hukumnya. Yang pertama ada penerbit atau tracker, adalah pihak yang membuat atau menerbitkan atau mengeluarkan atau menarik surat wesel yang ditunjukkan kepada seseorang sebagai pemegang wesel. Lalu yang kedua ada tersangkut atau tertarik, itu adalah pihak yang membayar wesel kepada pemegang wesel berdasarkan pemerintah penerbit. Selanjutnya yang ketiga ada penerima atau namer, adalah pihak yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima pembayaran sejumlah uang sebesar yang ditulis dalam wesel pada hari bayarnya. Yang keempat ada pemegang atau holder, adalah pihak yang memperoleh surat wesel dari pemegang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada macam-macam wesel yang diatur dalam KUHD. Yang pertama ada surat wesel atas pengganti penerbit, terdapat pada pasal 102 ayat 1 KUHD. Lalu ada wesel atas penerbit sendiri, yaitu terdapat pada pasal 102 ayat 2 KUHD. Lalu ada wesel untuk perhitungan orang ketiga, yaitu terdapat pada pasal 102 ayat 3 KUHD. Lalu ada wesel inkaso atau wesel untuk menagih, terdapat pada pasal 102A ayat 1 KUHD. Lalu yang terakhir ada wesel berdomisili, yaitu terdapat pada pasal 103 KUHD. Selanjutnya ada yang nomor 2, cek. Istilah cek berasal dari bahasa Inggris, yaitu cekwe. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam suatu cek, yaitu yang pertama ada penarik. Pihak yang menerbitkan atau menandatangani surat cek. Karena itu disebut dengan istilah penerbit. Lalu yang kedua ada tertarik, yaitu pihak yang diberikan pemerintah tanpa syarat untuk membayar suatu cek. Pihak ini disebut juga dengan istilah tersangkut. Lalu selanjutnya adalah pemegang. Pihak yang pertama kali sekali memegang atau menerima cek tersebut. Lalu selanjutnya ada pembawa. Pihak yang menerima cek tersebut dan membawa serta untuk menunjukkan kepada bank tanpa menyebutkan namanya pada cek tersebut. Lalu selanjutnya ada pengganti, yaitu pihak yang menerima peralihan suatu cek dari pemegang tersebut dengan jalan endorsement. Lalu yang terakhir ada endosan, yaitu pihak yang mengalihkan surat cek kepada pemegang selanjutnya dalam jenis cek atas pengganti. Lalu yang nomor 3 adalah surat sanggup, yaitu suatu surat berharga, bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar atau pengakuan hutang kepada pihak pemegang atau pembawanya. Pembayaran dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit itu sendiri. Kepada surat sanggup berlaku beberapa persyaratan formal seperti yang pertama ada kata surat sanggup yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk surat sanggup tersebut. Lalu ada kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tersebut. Lalu ada tanggal pembayaran, lalu penetapan tempat pembayaran, selanjutnya ada tanggap dan tempat surat sanggup ditarik atau diterbitkan. Lalu ada tanda tangan penerbit surat lengkap. Itu terakhir ada nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan. Yang keempat, bilet giro. Bilet giro adalah suatu perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindah buka sejumlah uang yang ada pada pihak bank, di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup. Penerbit yang terlibat dalam suatu bilet giro seperti penarik, bank penyimpan dana atau tertarik, bank penerima, dan pemegang. Menurut perundang-undangan yang berlaku, bilet giro mempunyai kedaulatan 70 hari dengan syarat formal seperti nama dan nomor bilet giro yang bersangkutan, nama bank penyimpan dana atau tertarik, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan, nama dan nomor rekening pemenang, nama bank penerima, tempat dan tanggal penarikan, tanda tangan penarik, dan stempel jika merupakan badan usaha, dan yang terakhir menyebutkan jumlah uang yang diperintah transfer. 5. Surat berharga lainnya. Masih banyak lagi model surat berharga lainnya seperti promise atas tunjuk, kwitansi atas tunjuk, konosimen, saham, obligasi, commercial paper, surat berharga pasar, surat berharga pasar uang. Yang E. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga. Hak dan kewajiban dari pihak yang bersangkutan. Surat berharga biasanya berbeda-beda tergantung jenis surat berharga yang diterbitkan oleh si penerbit tersebut. F. Dasar hukum surat berharga.
Surat berharga diatur dalam perundang-undangan. Yang pertama, Kitab Perundang-undangan Hukum Dagang, misalnya terhadap cek, wesel, accept, dan promise. Dan yang kedua, perundang-undangan lain untuk surat berharga lainnya. Baik teman-teman dan Ibu Meriza, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Ibu Meriza, serta mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan, dan jika tidak ada, mohon jangan dipaksakan. Saya Jessica Leora Siagian sebagai moderator, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.